Nah saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam dunia, dia begitu taat kepada semua. Let the will of God be done, not my will but your will, not my will but your will. Kalau saudara mempunyai sikap kunci master ini senantiasa, kiranya kehendak Tuhan yang jadi, kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Ada kesulitan datang, ada sengsara datang, ada pencobaan, kiranya kehendak Tuhan jadi. Ini menjadi master key. Kalau mempunyai pengertian dan tulus, jujur, biarlah kehendak Tuhan jadi. Saudara-saudara, tidak ada problem terlalu besar untuk hidup. Kalau anakmu mati, anak tunggal, engkau melihat dia di peti, mengetahui engkau tidak mungkin melahirkan anak lagi, biar ingat, let the will of God be done. Kalau rumahmu terbakar, kalau hal yang paling kau sayangi akhirnya harus hilang, tidak perlu menjadi gila. Berkata kepada Tuhan, let the will of God be done on me and make me more perfect after this. Jadikanlah saya lebih sempurna daripada sebelumnya. Kehendak-Mu yang jadi. Di dalam ujian, kalau memang ada rencana Allah untuk membentuk kamu, taat. Tetapi konyollah jikalau kamu menderita karena dosamu sendiri. Karena engkau tidak tutup pintu kemasukan maling, engkau mengatakan, let the will of God be done. That your foolishness be punished. Bukan let the will of God be done. Engkau tidak mau sekolah akhirnya turun kelas. Oh, kehendak-Mu yang jadi. Namamu yang dipermalukan oleh aku, bukan kehendak-Mu yang jadi. Jadi saudara harus membedakan sengsara-sengsara yang dari Tuhan itu tidak ada kaitan dengan perbuatan dosamu. Ada orang sembarang percaya sama orang lain sampai uangnya habis, perdagangan gagal. Kenapa Tuhan menjadikan saya begitu miskin? Tuhan bilang, saya enggak. Kau sendiri yang gila. Kenapa percaya orang itu? Kenapa engkau sendiri tidak hati-hati? Saudara-saudara, begitu banyak orang mau sempurna tetapi tidak mau proses. Begitu orang sendiri melari dari proses tapi mencela Tuhan. Begitu banyak orang mau berkat tapi tidak mau membayar harga. Itu bukan orang Kristen yang baik. Saya tidak akan mengajar orang Kristen selama saya hidup untuk melarikan diri daripada kewajibanmu. Saya tidak akan simpatik kepada orang berdosa lalu dihukum oleh Tuhan, lalu berkata memang Allah telah menguji kamu. Tidak. Ujian Allah sama penghakiman daripada hukum natural itu beda. Meskipun kadang-kadang Tuhan bisa memakai itu lalu memberikan pendidikan kepadamu, tetapi itu adalah tanggung jawabmu yang kau tidak kerja dengan baik. Mengapa Tuhan tidak memberikan aku bijaksana? Tuhan sudah, tapi kau tidak pakai. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kesehatan kepadamu, kau berzina dengan pelacur akhirnya dapat AIDS. Mengapa Tuhan kasih saya penyakit? Tuhan bilang, saya kapan saya kasih kamu penyakit? Kamu cari sendiri. Bukan saudara engkau tidak bisa mencela saya akan nuntut engkau. Kesehatan yang kuberikan kepada engkau, engkau berhentikan dengan penyakit-penyakit seperti itu. Karena engkau sudah berbuat dosa melanggar perintahku, engkau harus tanggung jawab sama saya. Saudara-saudara, semua bakat, karunia, talenta, semua potensi yang diberikan oleh Tuhan itu mahal, tahu tak? Saudara-saudara, satu komputer memasukkan satu data yang mahal. Itu data yang mahal itu luar biasa precious, luar biasa berharganya. Baru masuk, baru isi. Tuhan menciptakan engkau dengan DNA, RNA. Satu tubuh manusia, pembentukan DNA, RNA memerlukan berapa banyak uang baru bisa jadi? Kira-kira 9 ditambah 16 nol, bermiliar-miliar, triliun-triliun, baru engkau bisa jadi satu manusia. Allah menciptakan satu manusia dengan bahan yang termahal. Semua pandangan itu di dalam filmnya warna, tahu? Ada binatang yang filmnya hitam putih. Saudara punya otak, satu sel dalam otak jauh lebih rumit daripada telecommunication center seluruh Indonesia. Waktu saya mengatakan kalimat ini, seorang National Science Center, seorang yang sudah dinominikan mendapat itu hadiah Nobel di Washington DC, dengar khotbah saya, dia acungkan tangan menerima Tuhan Yesus. Dia mengakui sel di dalam otakmu satu lebih rumit daripada telecommunication center di seluruh dunia.
Di dalam otakmu itu berapa beratus juta sel. Hanya karena minum satu kali brandy, kamu membunuh jutaan sel yang begitu berharga. Engkau masih mau mencela Allah. Mengapa Allah kasih saya kesulitan? Mengapa Allah kasih? Sebagian kesulitan memang dikasih, dan itu mutlak perlu. Tapi kebanyakan kesulitan kau cari sendiri. Kau tidak boleh mencela Allah, marah, harus bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Waktu saya umur kira-kira 12-13, saya melihat ada satu perangko Perancis yang dilukis oleh seorang pelukis yang besar. Saya sekarang lupa. Waktu itu saya belum menyelidiki sebenarnya hari ini. Mungkin Picasso, mungkin Matisse, saya tidak ingat. Seorang wanita menggendong seorang anak, lihat ke surga. Lalu di perangko itu tulis, Tuhan, mengapa memberikan peperangan kepada manusia? Yang perang manusia kok yang dimarahin Tuhan? Kurang ajar enggak? Hah? Kapan Tuhan memberi peperangan kepada manusia? Manusia yang perang sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita mau disempurnakan, proses. Kita mau tidak mau diproses, mau sempurna, tidak bisa. Kita sudah berdosa, mencela Allah, berdosa double. Jangan kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, selama saya hidup, saya tidak akan berkhotbah melarikan dirimu, meloloskan diri dari kewajiban yang kau harus berbuat. Orang tanya, Pak Stephen, kalau bisa kirim uang lebih banyak untuk anakmu sekolah di Amerika, kenapa harus dibatas? Saya menjawab terbalik. Saya tidak berhak merampas hak mereka untuk berjuang sebagai anak muda. Mengerti kalimat ini? My portion I pay, their portion they should pay. Ini pendidikan. Apa yang saya harus kerjakan, saya kerjakan. Apa yang mereka harus buat, mereka harus buat. Dari kecil saya kira mama saya terlalu banyak anak, mungkin saya kurang diperhatikan, sangat kadang-kadang diabaikan. Setelah saya besar dewasa, saya pikir kembali, mungkin juga itu, tetapi itu pengaturan Tuhan Allah supaya saya mempunyai kesempatan berjuang sendiri secara baik. Mamaku tidak seperti mama orang lain, ini tidak boleh ya, itu tidak boleh ya, kini loh, wah cerewetnya sampai bencikan. Tidak. Mama saya mengatakan, besok cari istri, lihat baik-baik. Pokoknya gini. Takut sama Tuhan, melayani, dan rendah hati, dan baik-baik, rajin. Saya kasih prinsip, sudah itu cari sendiri. Cari salah, nyesel sendiri. Salah puluhan tahun, rugi sendiri. Susah sendiri. Kalau cari yang benar, enak sendiri. Jadi lepas. Mama saya berkata kepada saya mendidik engkau takut kepada Tuhan. Kalau engkau sudah betul-betul takut kepada Tuhan, saya lepaskan engkau Stephen kemana saja, ke Alaska, ke Siberia. Saya tidak takut, karena engkau takut sama Tuhan. Saya tidak bisa pergi memelihara engkau, tidak apa. Ketakutanmu terhadap Tuhan akan memelihara engkau dari segala kecelakaan. Itu cara pendidikan. Akhirnya pikir, betul ya, inilah cara didik. Jadi my portion, I have to do it. My responsibility and my courage bear. Apa yang mama kerjakan, dia kerjakan. Apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Sebelum anak saya yang laki-laki pergi sekolah, saya tanya, you mau semua dibiayai, lalu saya jual sebagian barang saya? Atau mau saya memberikan batas berapa uang, lain you kerja mati-matian? Bagaimana, pikir sendiri. Dia pikir, jawab, menurut cara papa saja, saya setuju. Jadi sebagian uang dia engkau beri kepada saya, yang lain saya harus kerja. Ini kali dia mengatakan, Pak, saya sekolah di Calvin College, saya ambil 4 major. Matematika, fisika, komputer, filsafat. Saya bilang, tidak teologi. Nanti kalau sudah selesai baru pikir tentang hal itu. Karena itu ada hal-hal yang saya kredit di luar, saya perlu mobil. Saya bilang, kalau begini, you sebenarnya tidak perlu mobil kalau di Calvin College. Tapi ada yang setengah jam bilang, oke, saya kirim uang beli mobil, tapi itu pinjam dari saya. Baik-baik pakai, dan hanya bisa pakai mobil yang bekas. Kalau rusak you bayar, itu pinjaman mobil saya loh. Dari kecil dididik begini, jadi dia tahu rasa tanggung jawabnya, tahu apa yang harus dia perbuat, tahu dia harus beresiko. Kalau dia merusakkan barang, dia harus bayar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam dunia, dia menjadi contoh untuk pendidikan seluruh umat manusia. Dan sekarang kita masuk ke dalam, setan mencobai dia. Semua kesulitan penderitaan dari Tuhan Allah diterima dengan mutlak taat.
Tetapi semua pencobaan dari setan ditolak dengan 100% tidak kompromi. Ingat dua kutub ini. Pertama, ketiga pencobaan ini mewakili seluruh pencobaan secara dasar prinsip. Saudara-saudara, kebutuhan jasmania, kecongkakan rohania, dan akhirnya ambisi yang sangat self-centered untuk seluruh hidup di dalam dunia ini. Jikalau engkau anak Allah, if you are son of God, please change these stones to become loaves. Kalau memang engkau adalah anak Allah, robalah batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, saya tidak ada waktu menjelaskan pencobaan ini karena saya pernah khotbah pada tahun 1965 bagian ini 6 kali hari Minggu. Sekarang saya hanya memberikan beberapa prinsip saat. Kalau memang engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Oh, ini satu hint. Saya tidak ada bahasa Indonesia apa. Sesuatu anjuran. Ya, something like that. Sekarang dia menjadi satu. Oh iya, bukan secara anjuran, memberikan kesadaran. Iya, saya anak Allah loh. Jadi yang ada pada saya tidak ada pada Herodes. Dia cuma anak manusia kok. Papa dan dia orang dunia. Papa saya surga. Jadi itu satu hint. Lu pendeta kan? Hak kan? Nah, pada puluhan kan punya lu dong. Jangan goblok lu. Jadi pemimpin tak atur uang. Iya, aku aja pendeta. Kalau saya seperti yang lain, kan bodoh. You anak Allah. Kamu itu kalau anak Allah, jangan lupa anak Allah. Coba jadikan batu ini roti. Yesus mengatakan apa? Anak Allah. Tidak salah. Kalau saya anak Allah, bagaimana engkau bisa cobai saya? Tidak. Allah tidak dicobai dan tidak mencobai. Saya sekarang bisa dicobai, justru saya tidak berada di dalam status anak Allah. Berada di dalam status apa? Ada manusia. Oh, ini satu reaksi yang betul-betul penting, luar biasa. Saudara-saudara, because you are man, so you can be tempted. So you stand fast on the position of being man as a representative of God, being created after image and the likeness of God. Yesus peka luar biasa. Yesus tidak karena dibombongi, saya tidak tahu lagi bahasa Indonesianya apa itu. Dibombongi, diangkat-angkat, dibikin seneng, akhirnya GR, terlalu asik terus lupa semua begitu ya. Yesus tidak terima bombongan. Karena engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, itu sekaligus bombongan, sekaligus rangsangan, sekaligus anjuran, sekaligus tantangan, sekaligus memberikan sesuatu challenge. Kamu anak Allah, coba robakan. Inilah saatnya melakukan mujizat. Ini saatnya engkau makan. Saudara jangan lupa, untuk manusia pertama, pencobaan pertama itu makan. Untuk manusia Kristus wakil kedua, pencobaan pertama makan lagi. Setan itu, waduh, coba setan makan itu. Jadi you orang kalau terus pentingkan makan, bisa kena setan, saudara-saudara. Saya mengetahui paling sedikit 2 pendeta yang saben minggu harus makan restoran mahal, akhirnya menjadi kurang jujur di dalam keuangan. Saudara-saudara, Adam Hawa dicoba karena makan. Yesus datang ke dunia pencobaan pertama makan, dan Yesus datang kembali bertemu dengan Kristus kita apa? Makan. Makan penting nggak? Pesta dari para anak domba Allah kan, makan. Saudara-saudara, kalau engkau anak Allah, robalah batu ini menjadi roti. Yesus tidak menjawab, iya ya saya anak Allah ya. Betul ya, aku ada kuasa anak Allah. Tidak. Dia menjawab, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap, istilah ini diperhatikan, every, tidak boleh lolos satu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Wah, setan langsung di dalam satu kalimat dol, langsung hancur rencana pertama. Padahal baru dia tahu, hebat ini.
Nah saudara-saudara, kita yang menjadi pendeta kadang-kadang juga diberikan pencobaan oleh pendengar atau oleh anggota. Mau lihat sampai di mana rohanimu? Hati-hati. Salah seorang pendeta yang terkenal di Hong Kong. Sekarang dengar kalimat di bawah ini. Ini betul-betul historik. Satu kali dikasih makan di Thailand. Engkau sudah capek sekali di sini. Aduh, silakan makan dengan kami. Kita mau memberikan engkau makan di restoran. Sudah selesai. Ini silakan ya. Ini sedikit barang saya titip bawa ke Hong Kong. Untuk orang, alamannya sudah ada. Wah, kalau sudah makan sungkan kan. Bawain, oh ya. Tidak sampai 200 gram dibawa. Sampai di Hong Kong dibuka. Itu adalah narkotika. Langsung ditahan di situ dan mau dimasukkan penjara. Mukanya pucat. Orang tua, seorang hamba Tuhan yang baik sekali, diperdaya seperti ini. Saudara-saudara, akhirnya 4 tua-tua yang penting dihubungi. Mereka tanda tangan menjamin ini hamba Tuhan. Tidak, bukan orang yang memasukkan obat racun. Baru keluar. Sesudah itu dia begitu kecewa kepada orang yang kelihatan baik-baik sama dia. Saudara-saudara, hati-hati makan. Saya tidak berarti kalau orang undang kamu makan kasih obat itu, tidak. Tapi kalau orang titip barang, coba dibuka dulu. Saya sendiri pernah mengalami dari Surabaya orang titip uang sampai di Malang, akhirnya katanya kurang 25 rupiah. Pas Steven ini bawa uang kurang 20. Siapa mau 25 rupiah, pengemis saya tidak mau loh. Tapi dia marah-marah sama saya. Kok bisa hilang ya? Kok bisa hilang ya? Saya tutup kepalanya. Ngomong apa itu? Lain kali dia mengatakan, saya minta titip lagi tapi hati-hati ya. Iya, sekarang buka. Saya tetap dititip uang, saya tetap lakukan kok. Saya mau melayani kok. Tapi tak hitung ya. Hitung muka tulis, belakang tulis, buku tulis. Yuk tahu ya berapa ya? Sampai di situ seorang terima, hitung lagi. Tak enten nih. Saudara-saudara, setan bilang, wah dol. Pencobaan pertama gagal. Oh, ternyata ada orang tidak pentingkan makan, tidak pentingkan materi. Nah, kalau begini, tidak peduli ya pendeta lah. Pendeta sama lah. Kalau kelihatan uang tunduk kok. Tidak percaya, coba suruh makan, suruh jadi roti, tak gagal. Oke, ada pendeta yang tidak gagal di dalam uang. Coba gagal di dalam apa? Gagal di dalam nama, ingin nama besar. Naik. Setan bawa dia sampai di tempat yang paling tinggi di bait Allah. Lihat ke bawah, wih, begitu jauh. Apa waktu itu tidak ada asap hutan. Jadi bisa lihat jauh sekali. Sekarang jatuhkan dirimu ke situ. Nah ini namanya apa? Pencobaan melalui tindakan yang tidak perlu tapi mendapat kemuliaan besar. Ngerti? Nah saudara-saudara, banyak orang tidak sadar ya. Kadang-kadang karena keinginan mau terkenal, mau menjadi orang dipuji, mau menjadi seorang menjadikan mujizat yang menarik perhatian banyak orang. Akibatnya adalah kita telah bertindak secara tidak perlu. Dan tindakan itu bukan secara tidak perlu. Secara tidak sadar tindakan itu melawan prinsip natural yang ditetapkan Tuhan. Lah engkau bilang kalau tidak melawan prinsip natural mana ada mujizat. Yang disebut mujizat berarti melampaui natural kan. Kalau saya jalan turun-turun dari tangga, tidak ada orang perhatikan. Kalau saya turun Superman, waduh semua begitu kan. Dari tindakan super supaya kelihatan Allah bermujizat, maka paksa Allah lakukan mujizat. Saya mau loncat, malaikat cepat datang. Wah kalau Yesus begitu minta sama Tuhan, Tuhan kasih malaikat, dia loncat, lalu mereka pegang dia, tak jadi mati. Oh terkenal sekali. Ini orang bisa pada saat yang tepat. Ini namanya David Copperfield yang tua begitu ya, bukan yang baru. Saudara-saudara, sekarang orang-orang di dunia telah memakai cara-cara merebut apa yang bisa dikerjakan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen sekarang menjadi tidak signifikan di dunia ini. Itu satu hal side effect yang saudara tidak lihat.
Tapi saya menganalisa semua dengan jelas. Yesus masuk sesudah bangkit, tembok yang ditutup, berada di tengah-tengah rakyat. Sekarang tidak penting, tidak perlu Yesus, bisa masuk tembok raksasa Tiongkok lebih tebal. Tahu? Saudara tidak sadar apa yang sedang menjadi permainan kosmik drama yang menjadikan kekristenan sama sekali tidak berarti di dunia. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh orang Kristen menolong miskin, menyanyi di London, membangkitkan jutaan uang untuk kirim pergi Afrika, jadi significant of church no more. Saudara mungkin tidak memperhatikan begitu banyak tindakan-tindakan gereja yang over dan tindakan-tindakan luar gereja imitate telah mengakibatkan gereja yang sejati tidak berfungsi dan tidak berarti apa-apa. Saya minta saudara, ada sebagian orang yang dengar mempunyai kepekaan melihat zaman, bagaimana secara mainan daripada drama kosmos, kosmik drama, di mana seolah-olah orang Kristen tidak perlu lagi dunia. Saudara-saudara, iman kepercayaan tidak perlu. Menikah sama siapa tidak apa-apa, pokoknya bisa membantu orang miskin, itu orang baik, itu orang Kristen baik. Engkau beriman atau tidak apa, pokoknya berbuat baik, nanti dapat Nobel Prize. Ini semua sudah ada permainan cosmic drama yang telah memutarbalikkan seluruh yang dicatat dalam Alkitab. Saudara-saudara, mari kita peka melihat. Silakan turun. Kalau engkau loncat, engkau terkenal. Kalau jalan turun, biasa. Kalau engkau pelan-pelan turun, itu natural. Kalau loncat, supranatural. Namamu, gerejamu akan cepat tumbuh, banyak anggota. Karena kita memilih Yesus yang loncat-loncatan. Wih, itu hebat. Sini situ loncat. Waduh, pendetamu jalan kaki, pakai tongkat lagi. Aduh, nggak ada mujizat itu. Kita memperbanyak mujizat lu, memuliakan nama Tuhan. Yuk. Yesus mengatakan apa? Yesus mengetahui kalau dia turun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh setan, meskipun mujizat terjadi, mujizat ordernya setan. Ngerti? Jadi tindakan sesuatu dan belakang tindakan itu tenaganya dari mana? Itu penting. Kalau Yesus mengatakan, oke, saya loncat, maka bukan saudara melanggar kitab suci, dia telah menjadikan dirimu atas orde setan. Saudara-saudara, di bawah orde setan dia melakukan sesuatu, meskipun terjadi mujizat, orang kan tidak tahu. Orang kan tidak tahu siapa yang suruh loncat. Cepat tahu juga loncat. Waduh, Yesus hebat. Yesus yang hebat adalah Yesus yang hebat karena disuruh setan. Ngerti maksud saya? Di situ tidak boleh. Jadi banyak orang berkhotbah sesuatu, khotbah dia hebat, engkau puji. Tapi khotbah itu motivasinya apa? Itu yang Tuhan lihat. Ada orang melakukan mujizat seperti menolong Tuhan supaya Tuhan lebih cepat dikenal oleh orang lain. Tetapi pada saat itu Tuhan tidak mau zaman itu melihat mujizat. Engkau melakukan mujizat dan memaksa Tuhan, justru engkau menjual kekristenan. Engkau tidak sadar. Jadi gereja yang kelihatan cepat berkembang, wow, banyak orang melihat dan kuantitasnya tumbuh. Tapi saudara-saudara, di lain pihak telah mengkompromikan prinsip yang tidak sadar, akhirnya gereja yang sukses menjadi gereja yang tidak ada pendirian. Yesus tidak mau. Dan Yesus bagaimana menjawab setan? Turun, jatuhkan dirimu. Menurut kitab suci, ada malaikat akan menopang kamu. Loh, jadi sekarang setan memakai metode yang dipakai oleh Tuhan, yaitu waktu ada persulitan datang, ada sesuatu yang harus ditindak, pakailah dasar Alkitab. Nah, pinter loh. Jadi waktu rodalah batu menjadi roti, ini order yang tidak dasar Alkitab. Yesus menjawab, Alkitab berkata, manusia hidup bukan bersandarkan roti, tapi bersandarkan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yuk pakai Alkitab. Oke, lu kira gua anak sekolah Alkitab? Lu tok, aku juga kok. Lu lulusan Stris, saya lulusan Stros. Saya juga pakai Alkitab. Alkitab berkata malaikat akan menopang kamu. Dia langsung hafal dari Mazmur. Waduh, malaikat itu hafal ayat, pinter loh. Pakai Alkitab, coba lihat, mari kita lihat. Saudara dikunjungi kan begitu kan? Saben hari bawa kitab toh. Lalu dia bilang logos, dia bilang theos, dia bilang apa? Dia terus ketakutan. Waduh, gerikai. Orang ini dah kalah sama Stephen Tong. Tapi Stephen Tong dah ke rumahku, orang ini ke rumahku.
Kalau saya mau Stephen Tong datang, dia juga tidak ada waktu. Ya sudah, yang lain saja. Jangan salahkan dia. Cornelius tidak bisa layani saya kok. Apa salahnya saya suruh layan? Wah, dia datang melayani. Saudara tahu dia tidak pernah menghafal lebih daripada 20 perkataan Yunani. 10 pun mungkin tidak. Itu sudah cukup menakut-nakuti orang yang menjadi majelis, menjadi tua-tua yang dak ma, dak ce, dak lis, dak tu, dak ah. You jadi tua-tua apa? Jadi majelis apa? You pernah mempelajari kitab suci berapa tuntas berani jadi majelis? Hanya karena menjadi majelis itu kelihatannya ganteng bagus. Kalau melayani waktu di pintu pemimpin, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat bobotmu apa, proses itu apa. Engkau diuji sampai di mana kesempurnaanmu. Jangan senang karena menjadi majelis. Itu tindakan yang tidak perlu, kecuali memang itu dasar Tuhan mau engkau memangku satu jabatan untuk pikul salib, untuk melayani jiwa, untuk berbobot di dalam hal mengajar dan sebagainya. Begitu gampang. Yesus menjawab. Alkitab mengatakan juga di dalam kitab suci tertulis pula. Nah, ini penting. Ini namanya keseimbangan. Kalau sekarang ada gereja mengeluarkan suatu doktrin berdasar Alkitab tapi tidak benar, bagaimana? Kita harus langsung mencari kitab suci yang lain yang mengimbangkan itu. Kalau tidak, seluruh kekristenan akan digeret kepada sesuatu fanatisme yang tidak bertanggung jawab. Contoh kembali, barang siapa yang memanggil nama Tuhan pasti diselamatkan. Dibandingkan dengan Yesus mengatakan, jangan kira semua yang memanggil saya Tuhan pasti selamat. Ya toh? Itu juga Alkitab. Jadi Alkitab dikutip langsung diimbangi dengan Alkitab yang lain. Baru kita mulai menemukan seluruh kebingungan yang perlu. Kita perlu dikacaukan. Semua, 1, 2, 3. Kita mau jawab lebih kacau lu. Kita perlu dikacaukan daripada kekacauan yang tidak beres. Betul kan? Itu namanya itu kongtu. Ya. Kalau makan racun, akhirnya pakai racun yang lebih racun untuk menghantam racun ini, nanti sembuh. Itu namanya cara yang sama. Engkau sekarang sudah kacau, harus dikacaukan dari kacau. Tidak usah kacaukan saya, pokoknya saya sudah mengetahui kebenaran. Kebenaran mana? Ya gini, gini, ini. Lalu yang lain, oh tidak, itu setan itu. Ini kebenaran. Jangan kacaukan saya. Tuhan pelihara saya di dalam kebenaran ini. Ini tidak tentu kebenaran. Ini kekacauan yang perlu dikacaukan. Maka orang bilang, si Stephen Tong bikin kacau anggota gua. Anggota saya didik baik, ikut speak pulang, semua berubah. Saya dihantam-hantam, diteror. Saya pendeta itu Stephen Tong mengajar anggota orang lain jadi kurang ajar sama pendetanya. Saya tidak pernah ngajar lu kurang ajar sama pendetamu. Saya cuma mengajar kamu baik-baik baca kitab suci. Lalu yang rasa diancam itu dia sendiri karena paranoid, bukan saya yang bikin lo. Tapi you mengerti benar-benar firman Tuhan dengan prinsip-prinsip yang sehat. Baik enggak? Baik enggak? Kenapa takut api? Kalau ini memang emas, tidak perlu takut api itu. Kalau ini emas, dibakar di api 100 tahun tetap emas. Kalau kelihatan Nabi, kenapa api panas? Bikin saya keringat. Yuk, bukan emas, tidak bisa keringat. Perlu dikacaukan. Maka di sekolah teologi, di dalam kelas saya mengajar, selalu saya kacaukan. Bikin sampai mereka buengong semua. Sudah kacau? Belum, saya kacaukan lagi. Kacau lebih kacau semua. Baru kita mulai bikin betul. Tidak gampang loh. Lebih baik bikin baju baru daripada potong-potong, tambal-tambal, roba-roba baju yang lama. Nah, kalau saya bisa mendidik dari kecil orang-orang penting, waduh baik. Tapi kalau sudah karu-karuan hanya mau titel datang sekolah saya mesti bongkar lagi pikirannya, waduh kacau luar biasa. Itu sulit. Saudara-saudara, lebih baik mengacaukan kekacauan yang tidak perlu untuk mendapatkan ketenangan yang sejati, daripada hanya tenang di dalam kekacauan yang tidak beres. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara, jadi setan memberikan satu iman kepercayaan. Tahu toh? Alkitab berkata toh? Malaikat akan menopang engkau. Alkitab berkata, jangan mencobai alammu. Loh, mengapa jawaban Yesus jadi begini? Karena Alkitab tidak mengatakan jatuhkan dirimu dari loteng tinggi. Tidak ada. Kalau engkau berjalan baik-baik, kalau jatuh nanti dipegang. Kalau loncat tanggung sendiri. Nah,
setan sekarang merubah Alkitab suci seenaknya sendiri. Jadi orang yang pakai Alkitab khotbah sembarangan itu harus menanggung dosanya di hadapan Tuhan. Setan sekarang memakai satu ayat tapi sama sekali konteks yang dirubah. Jatuhkan diri dari pandang tinggi. Yesus bilang tidak. Jangan mencobai Allah. Tindakan yang tidak perlu dan tindakan yang begitu tidak bertanggung jawab dan tidak taat kepada Tuhan, itu ada tindakan yang mencobai Allah. Dan Yesus mengatakan, jangan cobai Allah. Waktu saya masih umur 9, saya baca ini, oh kalau gini Yesus bilang sama setan, lu jangan cobai gua itu Allah. Jangan cobai Allah. Bukan itu artinya. Artinya adalah, saya adalah manusia hidup baik-baik, tidak boleh mencobai Allah. Apa maksudnya mencobai Allah? Tidak mau sekolah, minta juara 1, itu mencobai Allah. Tahu? Sengaja itu melanggar peraturan, minta polisi jangan datang, itu mencobai Allah. Baca buku Torno lembar sampai malam, lalu berdoa, Tuhan pelihara kesucianku, itu mencobai Allah. Ngerti? Berjudi lalu berdoa, Tuhan jangan sampai nyonyaku tahu, itu mencobai Allah. Itu tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, lalu minta pertolongan Tuhan, memberikan pernaungan yang supranatural, memberikan hak istimewa karena engkau anak. Tuhan mengatakan, Yesus Kristus, lihatlah dombaku, lihatlah domba yang mengaku dosa seluruh dunia, lihatlah hambaku ini, meskipun dia adalah anak, dia tidak ada hak istimewa. Setiap kali pemimpin bikin hak istimewa untuk orang yang paling dekat dengan dia, kepemimpinan dia mulai goncang. Setiap negara, setiap usaha, setiap maskapai, setiap company, setiap sekolah, kalau pemimpin-pemimpin bikin hak khusus untuk orang yang tidak mengikuti akan kebenaran, itu dia boleh menggoncangkan diri sendiri. Yesus Kristus tidak mau. Saya tetap berjalan, kalau perlu Tuhan nolong. Tapi kalau saya loncat-loncat sendiri, itu tidak ada. Di dalam kerajaan Allah hanya jalan stabil. Tidak ada loncat-loncatan. Kalau begini, oke, pendeta ini kasih roti tidak mau, kasih nama tidak mau, kasih emas lah, kasih banyak uang, pasti dia goncang. Dia tahu manusia kan perlu, apalagi sudah dikhotbahkan. Perlu apa? Perlu uang, perlu seks. Nah coba ayo sekarang dibawa ke gunung yang tinggi, lalu lihat, inilah kemuliaan seluruh dunia dan semua harta. Hei, aku berikan kepadamu, asal kamu sembah sujud 1 kali saja. Mau nak? Siapa yang sembah sama Stephen Tong, saya kasih 1 Honda City. Mau nggak? Aduh Pak, aku sudah tunggu lama loh, 2-3 bulan loh. Tuhan tidak jawab. Sekarang cuma begitu 1 kali dapat Honda, oke, 10 kali enggak apa-apa. Nanti ini karena pernya mendal sendiri kok, gampang kok. Oh gampang sekali. Tetapi Yesus Kristus tidak menjawab, dan dia mengatakan di dalam Alkitab berkata, sembah hanya kepada Allah dan hanya melayani Dia saja. Nyala engkau. Di sini otoritas tertinggi sebagai manusia yang berani melawan Tuhan diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Siapakah boleh mengusir setan? Saudara-saudara, barang siapa yang menjadi anak Allah, dia langsung berhak mengusir setan. Saya minta saudara perhatikan, menyembuhkan itu adalah karunia, mengusir setan itu adalah hak. Saudara bedakan ini sekali lagi ya. Di dalam seluruh kitab suci tidak ada karunia mengusir setan, tidak ada. Tidak pernah satu kali Alkitab mengatakan karunia diberikan orang kepada orang ini untuk mengusir setan. Tidak ada. Mengusir setan bukan karunia, mengusir setan itu hak. Tetapi begitu banyak orang Kristen tidak sadar dia sudah mempunyai hak ini, sehingga dia tidak pernah pakai dan selalu minder dan takut. Saudara-saudara, umur 17 pertama kali saya usir setan secara tidak sadar. Saya cuma berdoa, Tuhan biar setan keluar dari tempat ini. Engkau menyertai orang yang sakit ini, engkau memberikan berkat, dan kalau Tuhan mau menyembuhkan dia. Saya hanya mengatakan kalimat itu. Setelah saya ambil doa selesai, saya pulang. Sudah membesuk orang tua itu, saya pulang. Tidak lama kemudian, sore itu, mama saya pergi membesuk orang yang sama. Istrinya cerita, aduh anakmu Stephen Tong tadi itu.
Anakmu yang umur 17 tadi pagi datang doa. Sebelum doa, suami saya melihat setan berada seluruh kamar penuh. Kalau saya tahu, saya juga tidak masuk. Betul nggak? Ini baru umur 17 kok. Saya tidak tahu, cuma pergi besok orang masuk di situ. Oh, bagaimana? Padahal dia sudah lihat semua setan. Istrinya sudah ketakutan. Saya bilang, mari kita berdoa. Waktu saya umur 17, saya beraninya seperti hari ini. Jadi Stephen Dong sudah melayani 40 tahun jadi gini. Dari dulu gini, bukan jadi gini. Sudah gini terus dikenal 40 tahun. Nah itu jadi. Nah, saudara-saudara. Jadi jangan kira besok. Dari permulaan hati mesti berani. Nah, saya berdoa. Siapa tahu dia melihat setan begitu banyak. Ada yang ada tanduknya, ada yang mukanya kayak Arab, ada yang giginya, taringnya panjang, ada yang tidak ada kepalanya, ada yang cuma kepala, tidak ada badannya, keliling di situ. Wah, dia takut luar biasa orang tua itu. Saya berdemi nama Yesus Kristus, setan keluar dari tempat ini. Tuhan menyertai dia, beriman kepada dia. Kalau Tuhan mungkin sembuhkan dia, Tuhan mau. Begitu dalam nama Yesus, setan semua lari habis. Saya baru tahu saya sudah memiliki kuasa begitu besar. Bukan saya punya, itu milik Tuhan yang diberikan kepada saya. Semua orang Kristen sudah diberi hak untuk mengusir setan semua. 1, 2, 3. Kok kecil suaramu? Semua. Yang keras 1, 2, 3. Semua orang Kristen sudah diberi hak untuk, bukan karunia. Tuhan kasih saya karunia menyembuhkan. Tidak, engkau sudah hak. Waduh, saya baru sadar. Mama saya pulang bilang, Stephen, you tahu tidak apa yang terjadi tadi pagi? Saya bilang, enggak. Yuk pergi doakan orang. Iya, doakan orang sakit itu kan yang di rumah sakit Darmo di Surabaya. Ya, saya tahu. You tahu apa yang terjadi? Ya dia sakit dong. Aku doa terus pulang. Enggak, sebelum kamu datang itu sekamar penuh setan. Saya kok berani masuk? Kita tidak tahu kan. Tapi dia bilang dalam doa itu ada nama apa itu. Begitu nama itu sebut, setan langsung lari semua. Wah, dia baru dapat satu ketenangan luar biasa. Mulai hari itu saya lebih berani melayani Tuhan, melawan setan, melayani Tuhan, mengusir setan. Dan berkali-kali orang dirasuk setan, kita berdoa untuk mengusirkan. Kalau orang mengatakan Stephen Dong tidak ada Roh Kudus, ditanya kenapa? Karena tidak bisa gitu. Ya langsung terang aja, Stephen Dong tidak bisa gitu. Saudara-saudara, Roh Kudus memenuhi saya, memimpin saya, mengurapi saya, mengerjakan begitu banyak hal yang ajaib. Bukan karena saya loncat-loncatan, karena memang dia pimpin pada saat yang tertentu. Nyala engkau. Yesus sebagai anak Allah memberikan satu contoh sebagai anak Allah yang sejati berhak mengusir setan. Saudara, jangan takut. Engkau yang masih takut setan, engkau jiwanya kurang sehat. Engkau yang takut setan, orang Kristen yang masih seperti anak tiri. Engkau yang masih takut setan, engkau orang yang belum beres imannya. Saudara-saudara, seharusnya bukan saya takut setan, tetapi setan takut saya. Semua 1, 2, 3. Seharusnya bukan saya takut setan, tetapi amin. Amin. Benar? Benar sih, enggak benar, enggak tahu, pokoknya amin dulu dah. Setan takut kamu enggak? Saudara-saudara, jangan takut. Satu kali saya khotbah di Tulung Agung, baru umur 24. Seorang pendeta melihat waktu saya berdoa, Yesus berjalan terus ke depan, memberikan tumpangan tangan kepada saya dan adik saya Yusuf Tong. Dia menerjemahkan saya berkhotbah, dia menerjemahkan. Lalu berkat Tuhan turun. Pendeta yang tua mengatakan, saya tidak pernah melihat begitu jelas seorang yang bukan Pantekosta dapat berkat gini. Dan dia mengaku Stephen Dong diberikan kuasa Roh Kudus luar biasa. Itu umur masih muda, sudah menyatakan dan keberaniannya terus berada. Saudara-saudara, Yesus Kristus kemenangan yang ketiga ini luar biasa. Kenapa? Dia tidak mau sembah sujud. Karena apa? Dia tahu ini pencobaan yang tertinggi. Pencobaan yang tekniknya dan taktiknya dan rencananya, motivasinya dan tujuan yang tertinggi. Ini merebut kemuliaan Tuhan Allah. Dengar kalimat di bawah ini. Jikalau seorang melayani Tuhan, motivasinya adalah supaya diri dimuliakan, bukan Allah dimuliakan, dia sedang dipakai setan luar biasa.
Meskipun dia khotbah, dia menyanyi, dia melayani Tuhan di dalam kemajelisan dan sebagainya, kelihatan rajin, tapi untuk nama dia yang dimuliakan, dia sedang dipakai setan. Ngerti maksud ini? Jadi jangan kira dari lihat, wah dia pakai toha, dia pendeta yang begitu suci, yang bersih tohanya, bukan hatinya. Hanya Tuhan yang mengetahui motivasi seseorang melayani itu apa. Kalau seseorang melayani dengan motivasi yang untuk diri, untuk memuliakan diri, untuk membuat kemuliaan untuk diri dan faedah sendiri, orang itu sedang dipakai setan. Jikalau Yesus hari itu mengatakan, aduh hebat ya, seluruh dunia milik aku. Kalau Yesus hari itu menyembah satu kali, kita tidak usah mengabar Injil lagi. Tidak usah, karena apa? Karena seluruh dunia otomatis jadi orang Kristen. Ngerti? Seluruh dunia dikasihkan Yesus kok. Seluruh dunia milik Yesus kok. Seluruh dunia jadi Kristen. Kalau begini tidak usah penginjilan lagi dong. Ya dong? Yesus tidak mau. Apa sebab? Saudara-saudara, dua hal. Pertama, jikalau Yesus tunduk sama setan, akhirnya tidak usah lagi naik kayu salib, tidak usah lagi mengabar Injil, tidak usah lagi mengirim Roh Kudus. Seluruh dunia sudah milik Yesus Kristus. Maka pemilikan itu adalah pemilikan yang di belakangnya masih mempunyai pemilikan yang tertinggi. Seluruh dunia milik Yesus, Yesus milik setan. Jadi di sini tidak bisa. Selalu di belakang drama itu ada sesuatu sutradara. Sutradara yang mengatur segala sesuatu. Kalau tidak beres, semua itu tidak beres. Jadi di sini Yesus tidak mau secara permukaan dia menerima berkat dan dia mendapat seluruh dunia. Tetapi di belakang ada sutradara yang lain. Tidak bisa diterima. Nah saudara mesti perhatikan prinsip ini di dalam hidup sebagai gereja berjemaat menjadi anak-anak Tuhan. Karena engkau kelihatan rohani sekali, kelihatan cinta Tuhan, tapi belakang ada motivasi sesuatu yang menarik engkau untuk kemuliaanmu sendiri, untuk takluk kepada setan. Tidak bisa. Ini pertama. Kedua, mengapa Yesus tidak tunduk kepada setan pada waktu itu? Karena dia mengetahui setan sekarang sedang mencuri sesuatu yang bukan dia punya untuk memalsukan sebagai dia punya. Aku memberikan semua ini kepadamu. Semua itu dari mana? Semua yang mau diberikan setan kepada Yesus itu semua barangnya setan ya. Hei, dunia ini punya siapa? Dunia ini punya Tuhan. Aku berikan kepadamu. Tidak ada sertifikat hak milik. Ngerti? Setan tidak ada sertifikat hak milik, tapi dia memberanikan, saya memberikan ini kepada engkau. Nah Yesus tidak mau terima semua pemberian yang dipalsukan, semua pemilikan yang bukan daripada asalnya. Yesus tidak terima. Inilah orang yang betul-betul hebat melihat cara setan mempermainkan peranan. Hak apa yang kau memberikan kepadaku? Itu Bapakku punya. Ada seorang pendeta habis khotbah, seorang kaya bawa dia pulang. Waktu pulang dia dihantar ke hotel, sengaja putar ke jalan yang inilah, coba lihat. Wih, begitu besar ya. Hebat. Rumahnya begitu besar. Ini punya papaku. Wah, pendeta baru tahu. Anak kaya loh. Dibawa lagi. Waktu satu bangunan yang besar sekali. Ini banknya papaku. Lihat lagi, lihat yang besar. Wah, ini punya papaku. Sudah selesai pendeta itu, oh iya ya hebat ya, papamu hebat ya. Tolong lewat pantai laut ya. Oh iya ya, diantar lewat pantai. Berhenti, lihat pantai, lihat laut yang besar. Orang kaya udah lihat, ini punya papaku, papa surgaku. Coba lihat lagi lewat gunung yang besar, lihat gunung begitu besar, lihat hutan begitu besar. Ini punya papaku. Akhirnya orang kaya itu baru tahu, ya papamu memang lebih gede dari papaku sih. Papaku orang dunia, papaku orang adalah Bapa surgawi. Sudah kita tahu usah mindal. Setan kalau memberikan segala sesuatu kepada engkau, jangan kira itu miliknya besar. Itu cuma barang dunia, tidak lama lagi hilang. Banyak orang kaya 30 tahun yang lalu sekarang di mana? Banyak orang yang sekarang kaya 30 tahun yang lalu jadi pegawai di dalam satu toko yang kecil. Tidak usah minder. Lihat orang kaya, tidak usah minder. Saya melihat banyak orang kaya itu saya kasihan. Selain uang banyak hal miskin sekali. Saudara-saudara, saya lihat orang miskin, saya tidak berani menghina. Karena begitu miskin sekarang, 30 tahun kemudian mungkin dia hebat sekali. Saudara, jadi dunia ini uang itu pinjaman, pinjam ke sini, pinjam ke sana. Semua itu kredit dari Tuhan.
Dan bunganya Tuhan tidak ada. Lain sama dunia. Kita ini cuma dipinjemin uang untuk apa? Untuk melihat, diuji berapa setia engkau kepada Tuhan. Jangan sombong. Yang miskin jangan minder, yang kaya jangan congkak. Yang lebih tinggi kedua jangan menghina yang di bawah, jangan iri. Tak usah. Karena apa? Karena semua ini cuma sementara. Kalau kita diberikan kekekalan, biar kekekalan itu mempunyai penilaian tersendiri, tidak terganggu oleh kesementaraan. Biar aku mendapatkan seluruh dunia. Saya mau tanya, miliknya kan papaku punya. Kok engkau berani pakai barang papaku untuk menjadi hadiah kepadaku? Kurang ajar banget lu ya. Nah saudara-saudara, setan itu kelihatan very generous. Bahasa Indonesia apa? Besar hati. Setan kelihatan besar hati asal bukan milik dia, dia pakai. Tahu? Barang siapa kalau besar hati asal uang orang lain bayar, hati-hati menjadi teman dia. Ya, ini rahasia dan bijaksana. Silakan pakai, asal bukan saya yang bayar, boleh saja. Silakan. Saya memberikan semuanya kepada engkau. Kalau engkau tunduk sama saya, engkau boleh memiliki. Tuhan Yesus mengetahui engkau sendiri tidak mempunyai hak milik kok. Bisa memberikan itu menjadi milikku. Tak gila kamu. Nyala engkau. Itu sudah tidak mau debat. Yesus tidak mau debat, tidak mau diskusi, tidak mau dialog karena terlalu jahat setan. Setan mengatakan, jikalau engkau anak Allah. Kurang ajar. Anak Allah kok ditambah dengan jikalau. Kurang ajar enggak? Kalau saya mengatakan, kalau engkau betul manusia, lu kira gua apa? Ya kan? Ini loh, baru hari ini saya lihat ada satu entah majalah atau surat kabar didesain untuk wanita sejati. Lalu yang lain apa? Wanita peti begitu. Ini desain khusus untuk wanita sejati. Yang lain wanita apa? Jangan lihat orang desa-desa yang pakai sarung yang jelek, itu wanita sejati loh. Hatinya lebih suci daripada kamu yang saban hari di night club. Itu ulo palsu. Itu yang melindungi anak-anak yang kerja berat sampai kejembrot jelek, nggak ada desainnya. Itu wanita sejati. Badannya desain asli sudah hilang, nah, tapi tetap wanita sejati. Sombong kamu. Aku memberikan semuanya kepadamu asal kau sujud kepada saya. Terakhir, kenapa Yesus tidak mau tunduk kepada setan? Kalau Yesus tunduk kepada dia, akhirnya seluruh Kristen di dunia telah menyembah Tuhan Yesus yang dia sendiri harus menyembah setan. Ngerti? Di sini. Di sini saya minta pemimpin-pemimpin tidak tunduk. Kalau pemimpin-pemimpin tunduk, yang lain semua kalau tunduk kepada kamu, mereka tunduk kepada kamu yang tunduk lagi. Di situ langsung seluruh visi hancur. Itu sebab kita harus kembali kepada Ibrani pasal 5 ayat 9, 10, 11. Di situ dikatakan apa? Meskipun dia adalah anak, dia tetap belajar taat melalui penderitaan sampai sempurna. Inilah yang seluruhnya kelom dengan seminar 3 hari ini, yaitu proses status, proses konsumasi semua. Status, proses, konsumasi. Kristus berstatus manusia? Iya. Kristus berproses, diuji oleh Tuhan? Iya. Kristus mau menyempurnakan diri, mencapai satu kesempurnaan konformasi? Iya. Ini semua ayat Alkitab. Ini semua ayat kunci yang bikin kita mengerti prinsip yang begitu penting. Originally, He became man. He used and He was in human form, with human body, human blood, human bones, in the human world, human experience. Second, He had gone through the human procedure of going to be confirmed of His perfection. Saudara-saudara, jadi di sini 3 hal. Ini menjadi jalan tol yang ada 3 tiangnya. Pertama, yaitu penderitaan. Kedua, ketaatan. Ketiga, kesempurnaan. Semua. Males banget lu. 1, 2, 3. Penderitaan, ketaatan, kesempurnaan. Permulaan sebagai manusia yang tidak ada hak istimewa, meskipun anak raja.
meskipun anak Allah, dia harus menjadi manusia. Dia harus menderita menurut kehendak Tuhan. Kedua, belajar taat. Berarti apa? Belajar itu maksudnya proses, procedure. Di dalam proses belajar, Yesus taat. Aduh saudara-saudara, satu hal yang kita belajar tidak habis-habis itu, kalau waktu menderita mesti bagaimana. Anak kecil kalau menderita langsung nangis. Itu the only way out. Saudara-saudara, orang tua kalau digigit nyamuk, semua lihat heran ini. Encik ini mau apa ini? Kenapa cek? Digigit nyamuk, masukkan penjara atau masukkan rumah sakit kan? Masa ada orang tua itu pakai way outnya nangis? Tidak kan? Digigit nyamuk, dia menyelidiki obat nyamuk. Hebat itu ya. Karena apa? Dia sudah terlatih. Jadi setiap kali kesulitan tiba itu, saatnya kita belajar. Oh Tuhan, kalau gini taat, kalau gini susah Tuhan, taat. Oke, taat. Ini lagi lebih susah, aduh lebih taat lagi. Dia lebih lagi, susahnya lebih taat lagi. Saudara-saudara, orang yang angkat besi itu bagaimana caranya? 100 kilo, turun. Dia bilang kurangin, karena sudah tadi terlalu berat. Aduh kasihan. Itu mama yang tidak ngerti olahraga baru kurangin. Tapi pelatih olahraga pasti tambahin, betul nggak? Ada seorang ibu yang membesarkan anak, disuruh dia melihat anaknya ikut olahraga. Waktu dia lihat, dia anaknya lari sampai keringetan, terus lari. Dia turun bilang, sudahlah kasihan, capek. Ada lagi seorang orang empek-empek desa di bawah pinggir, lihat itu basketball competition nasional. Dia sudah lihat, dia tak ngerti terus gini. Terus goyang kepala. Sudah pulang ditanya, kenapa? Empek, bagus dah lihat. Saya lihat kasihan, bola itu berapa sih? Bola itu murah, satu orang kasih satu. Nggak usah rebutan setengah mati, sepanjang jam-jam semua rebutan. Rebut ya rebut di rumah, rebut di hadapan ribuan orang, nggak malu ah. Dia nggak ngerti apa itu olahraga, saudara-saudara. Jadi kalau engkau sekarang angkat besi, angkat 100, pelatihmu datang mengatakan tambah lagi. Engkau tambah lagi, turun 110, tambah lagi 115, tambah lagi 120, tambah lagi. Itu namanya pelatih. Tapi kalau mamamu yang menyayangi engkau sejak kecil, baby sleeps here, please be silent. Kurangin no, kasihan anakku nanti cekelok lo, nanti patah tulang. Aduh kasihan. Saudara, Tuhan bukan pendidik yang bodoh, Tuhan pelatih yang ketat. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Oke, taat. Tambah lagi, tambah lagi, terakhir tambah lagi. Yesus belajar taat sampai menjadi sempurna. Nah saudara-saudara, kapankah kita sempurna? Selama ketaatan belum tuntas, belum sempurna. Kapankah rohani kita sempurna? Selama Tuhan masih memimpin kita ke tempat yang sulit, kita tidak mau, belum sempurna. Waktu saya berada di Ukraina, kita tiba, menyusul. Dia pakai tiket sendiri, dia bahkan membantu tiket kita. Di Minsk hari itu tidak ada kamar, dia lambat datang. Disuruh tidur di satu tempat yang tidak ada penghangatnya. Semalam gemeter luar biasa. Dia baru sadar. Kadang-kadang mengabar Injil tidak segampang apa yang dipikirkan. Dan saya tanya, mau lagi? Dia mau. Ikut saya pergi ke itu Kiev. Lalu kita berbagi traktat di tengah jalan, ribuan traktat. Nanti malam ada kebaktian, kita membagi di tengah jalan satu di tengah halaman yang banyak. Bagi sampai separuh, ada beberapa orang gede dari Kazakhstan. What is that? Dia tidak bisa bahasa Rusia, cuma bisa bahasa Asia. Bagaimana? God. What God? Dia bilang, your God good, my God good. Good. Dia langsung lari ke lain tempat baginya. Lalu kita naik lift, naik ke 5 susun rumah itu. Tuh liftnya itu berhenti. Dia bilang, Patong, ini bisa jatuh enggak? Saya bilang, berapa hari ini belum jatuh kok. Itu orang penting yang pegawainya puluhan ribu orang.
dibawa penginjilan ke tempat yang bahaya sekali. Saya bilang jangan jalan-jalan. Ini orang Asia kalau diketahui ini turis, mungkin diikuti, dirampok, dibunuh loh. Karena sekarang banyak keturunan komunisme, pejabat-pejabat yang sudah kehilangan jabatan tapi mempunyai senjata. Mereka todong dan rusak luar biasa. Saudara-saudara. Tapi penginjilan begitulah. Saudara-saudara. Di mana saja engkau melayani, belajar, taat, 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 taat. Yang enak-enak kadang-kadang tidak diberi. Yang sulit kadang-kadang diberi. Sampai hari ini saya jujurin hatiku. Di mana saja tempat yang paling sulit, kalau memang Tuhan yang mau saya pergi, saya masih pergi. Minggu lalu, you tidak tahu berapa capeknya saya. Selesai seminar sudah jam 11 hari, esoknya terbang pagi-pagi jam 5 ke airport, pergi ke Kupang. Begitu sampai di Kupang jam 1, taruh koper, suruh saya khotbah. Saya bilang khotbah berapa lama? Sampai 2 jam baru selesai. Lalu jam makan kapan? Nanti sudah selesai baru makan. Saya bilang tadi pagi saya pusing tidak bisa makan di airport. Di kapal terbang tidak makan, siang tidak makan. Sekarang suruh saya khotbah sampai jam 3 baru boleh makan pertama kali hari ini. Bolehkah saya khotbah 1 jam setengah makan dulu nanti khotbah lagi? Boleh juga, boleh juga. Sudah habis makan khotbah lagi jam setengah 5 pulang. Jam 7 kebaktian 20.000 orang. Selesai besok pagi khotbah selesai ambil koper langsung ke airport pulang lagi ke sini. Seninnya seminar di sini. Malam ini selesai tanya jawab, seminar sudah selesai. Besok pagi-pagi jam 7 saya ke airport, harus ke Hong Kong dan ke Kaohsiung lagi. Saya bukan orang muda, tapi saya berkata kepada saudara, kalau memang itu dari Tuhan, saya terima. Kapan kamu menjadi orang yang enak? Boleh enak. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan, kalau ke surga aku begitu masuk minta tidur 2 tahun ya. Benar Tuhan, di dunia kadang-kadang terlalu capek tapi bisa tidur. Dan kalau waktu khotbah yang begitu keras terus ngomong akhirnya saat untuk menghirup oksigen itu kurang. Jadi di California beberapa kali di rumah sakit mereka membuktikan oksigen saya di darah sangat kurang. Puji Tuhan masih mempunyai kekuatan keluarkan teori-teori doktrin yang penting, pengajaran yang jelas untuk mengisi kebutuhan zaman ini. Kapan kah ngasuhnya? Seorang tanya Andrew G, yang waktu itu dia sudah umur 79. When are you going to retire? Dia menjawab, retire? No, refire. Bukan retire, but refire. Kapan istirahatnya? Dia mengatakan, di situ. Puji Tuhan. Sekarang terakhir, 3 rahasia Kristus menang. Yang menjadi contoh kita masing-masing. Pertama, Kristus jelas dari seluruh proses dicobai oleh setan itu, yang pimpin bukan setan tetapi Roh Kudus. Nah ini prinsip pertama. Apa yang tiba sama kita, kesulitan yang kita dapat kita, godaan dapat kita, kalau diizinkan oleh Tuhan, jangan lihat itu yang permainan dari setan saja, tapi lihat itu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan pengertian kesadaran demikian, kita tidak kehilangan, kita tanggung jawab kepada siapa? Orang paranoid adalah orang yang tidak lagi mempunyai hubungan beres antara dia dengan Tuhan Allah. Orang yang paranoia adalah orang yang mengatakan, ini loh yang merusak saya, itu loh yang mengganggu saya, itu yang sudah merugikan saya, ini semua orang jahat. Dia nangis. Orang yang mengalahkan itu adalah orang yang mengatakan, Tuhan, Engkau yang mengizinkan setan memimpin saya, Engkau tidak melepaskan tanganku. Nah, itu rahasia kemenangan. Bagaimana diperlakukan tidak adil, bagaimana mendapatkan kesulitan, bagaimana digoda, ditipu oleh orang lain, engkau mengatakan, Tuhan beri aku bijaksana untuk bisa membedakan dan tetap pegang tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Itu rahasia pertama menang. Banyak orang Kristen gagal karena dia tidak lihat hubungan dia dengan Allah, hanya lihat hubungan orang lain dengan dia. Itu gagal. Kedua, Yesus menang, dia tidak mau melepaskan diri di dalam status manusia yang berada di dalam proses. Banyak orang tidak menang karena tengah-tengah proses dia melarikan diri. Di tengah-tengah proses dia menghindarkan diri dari kesulitan. Akhirnya tidak jadi. Saudara-saudara, tahukah engkau bagaimana elang Raja Wali melatih anaknya? Siapa yang pernah mengetahui? Waktu anak-anak elang Raja Wali bulunya masih sedikit, mamanya sabar, tunggu.
kasih makanan. Dia pergi cari makan, terbang di gunung, menemukan makanan, dia koyak-koyak sampai usus-usus daripada ikan itu sudah keluar, taruh di pinggir adanya makan. Sesudah itu bulunya tumbuh selesai. Maka Erang Raja Wali pertama kali melatih anaknya jauh lebih ketat daripada orang-orang manusia melatih anaknya. Ditaruhnya anaknya itu di atas punggungnya. Dia mulai terbang dengan pelan. Pertama kali Elang Raja Wali yang kecil itu mulai rasakan dinginnya angin, kencangnya arus angin. Maka dia cekol dengan keras sekali akan tubuh ibunya, lalu ikut layang-layang. Itu kapal terbang natural. Tadi mendadak makin lama, makin tinggi, makin lama, makin tinggi. Dia terus melihat awan sudah dekat, makin cepat, dipercepat sampai paling cepat. Mendadak ibunya itu turun terjun sampai tidak bisa cekat lagi, lepas. Ini cara Raja Wali menguji anaknya. Begitu dia jatuh terjun terus, anak itu yang lebih ringan juga turun. Dan waktu itu tidak ada pegangan apa-apa. Dia tahu sekarang ibunya sudah berubah hati. Dia tahu sekarang tidak ada lagi menopang dia. Dia jatuh, tidak tahu kemana nasib, dia tidak tahu kemana. Itu namanya leap of faith. Daripada Kierkegaard. Jatuh terus terpaksa. Sampai pada satu saat ibu itu terjun lagi, cepat terbang ke bawah, lalu menopang dia supaya dia cekat lagi, dibawa lagi. Satu kali bawa pulang. Hari kedua, hari ketiga dilempar lebih jauh, lebih tinggi, sampai anak itu terpaksa harus bergerak. Dan beberapa kali kemudian dia bisa terbang sendiri. Saudara-saudara, mengapakah engkau sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tidak bisa bersaksi? Mengapa engkau sudah menjadi puluh-puluh tahun menjadi orang Kristen tetap ngomel kepada Tuhan, tetap meragukan Tuhan? Karena engkau belum pernah mau taat di dalam proses diuji dengan penderitaan di dalam kehendak Allah. Itu sebab sampai hari ini bulu dari sayapmu belum bertumbuh. Sampai hari ini engkau masih gentar menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, puji Tuhan, semua latihan dari Tuhan itu tidak sia-sia. Dan Yesus sebagai anak, dia mengetahui dia harus mau menjadi anak manusia yang dilatih. Pada waktu setan menggugat dia, engkau anak Allah, tidak usah latihan. Engkau anak Allah, boleh pakai hak istimewa. Engkau anak Allah, boleh melakukan mujizat. Engkau anak Allah, berkuasa menjadikan roti itu dari batu. Yesus bilang, tidak. I'm just son of man. Kalau aku bukan anak manusia, aku tidak mungkin dicobai oleh kamu kan? Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Engkau bisa mencobai saya justru karena saya manusia. Dan manusia bukan hanya dicobai, manusia dilatih dan diuji oleh Allah. Saya taat. Dia tidak mau lepas, dia tidak mau exempt, dia tidak mau hindar daripada tugas yang harus dia terima sebagai anak manusia. Saudara-saudara, selesai seminar ini, saya harap saudara tidak lagi berdoa minta Tuhan singkirkan segala ujian, tapi berkata, ujian apa saja memang dari Tuhan. Di sini saya taat. Maukah saudara? Ketiga, rahasia terakhir, Yesus Kristus pegang teguh firman Tuhan sebagai pedang yang bermata dua untuk melawan semua pencobaan dari setan. Engkau tidak pegang teori dari Socrates, teori dari Confucius, teori daripada Immanuel Kant, teori daripada Hegel, teori dari Mao Zedong. Tidak berguna. Seorang Kristen mau kuat imannya, kembali kepada firman. Satu bangsa mau kuat, kembali kepada pendidikan melalui prinsip Alkitab. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Anak Allah Yesus Kristus datang menjadi anak manusia. Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana dia berperang hanya bersandarkan firman. Demikian firman Tuhan, demikian firman Tuhan tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam kitab. Saudara-saudara, seorang pendeta reform yang sudah dikacaukan di Taiwan tanya saya, benarkah orang yang jatuh terpelanting itu dipenuhi Roh Kudus? Saya tidak berani menegur karena saya takut bersalah sama Roh Kudus. Saya menjawab, how long have you been a missionary here? 26 years. Have you read your Bible through? Yes. Have you ever seen somebody filled by Holy Spirit and lie down like that? No. Dia langsung sadar. Lalu dia mengatakan, Stephen,
thank you so much. After years of pondering about this, today you remind me about the principle of the Bible. Puji Tuhan, bertahun-tahun saya pusing tak tahu bagaimana menjawabnya. Hari ini membawa aku kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Itu caranya menang. Saudara-saudara, seorang pendeta Presbyterian yang sudah 65, dia tanya dengan jujur di dalam satu kompresi pendeta di mana kira-kira 97 pendeta yang ikut. Dia menulis, sebenarnya orang sakit boleh cari dokter enggak? Karena kami sedang diserang oleh gereja lain yang pencari dokter tidak beriman. Saya bilang, saya tidak bisa jawab. Tapi Yesus pernah jawab. Oh ya. Yesus jawab, orang yang sakit perlu dokter, orang yang tidak sakit tidak perlu dokter. Aduh, dia bilang, cilaka, ayat yang begitu gampang kok aku lupa sama sekali. Puji Tuhan bahwa Stephen Tong ingatkan saya ayat-ayat yang begitu gampang. Already written, sudah dikasih, sudah diajar, sudah diperintahkan dalam Alkitab, tapi engkau menghina. Begitu banyak murid-murid teologi yang menghina kitab suci, cari buku-buku liberal yang akademis, akhirnya meninggalkan kitab suci, tapi dia sadar. Begitu banyak orang Kristen kira dia sudah mempunyai pengalaman banyak filsafat di dunia, dia tidak pakai kitab suci, pakai filsafat. Engkau lihat Pak Stephen Tong sendiri khotbah banyak filsafat. Saudara perhatikan, setiap kali membicarakan filsafat di dalam khotbah saya adalah untuk membuktikan filsafat tidak cukup, kitab suci yang cukup. Saudara yang tidak memperhatikan prinsip itu hanya mengkritik dan tidak tahu apa yang maksud saya. Saudara, waktu saya mengatakan Leibniz mengatakan ini, dan Kant mengatakan ini, bagian di dalam general revelation kita terima, bagian yang tidak melepaskan diri daripada batasan general revelation, hanya wahyu khusus yang bisa menjawab. Saudara-saudara, Yesus tidak pakai alat yang lain. Kitab. Malam ini saya mau tanya, sudahkah engkau bersedia menjadi orang Kristen yang taat di dalam penderitaan dari Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan yang dikonfirmasikan? Oh, saudara-saudara, kalau engkau mesti ingat saya, Stephen Tong itu modelnya apa? Jangan ingat hari ini. Karena apa? Hari ini sedang diproses, belum jadi. Tahu? Orang laki kalau masa itu belum matang terus dibuka-buka. Orang perempuan jangan dibuka, nanti sudah jadi baru buka. Makin dibuka makin tidak jadi. Betul nggak? Nah, saudara-saudara, besok kalau ingat saya yang mana? Stephen Tong yang mana yang betul-betul harus diingat di kekekalan? Secara muka, ya waktu dulu paling ganteng itu ditetapkan di surga. Tapi secara rohani tidak. Secara rohani itu akan digarap sampai sempurna baru ditaruh di surga kerohaniannya. Nah, itu merupakan sesuatu penggarapan yang sudah selesai. Kapan selesai? Saudara, kapan engkau selesai digarap? Kapan saya selesai digarap? Mari kita mempercepat ketaatan kita, bukan mempercepat langkah pintas, jalan pintas kita. Mari kita mempercepat kerelaan untuk digarap oleh Tuhan, sampai kita sukses, sampai kita mahir, sampai kita begitu stabil dalam rohania, sehingga ada kesulitan apa datang, kita mengatakan, Tuhan, kehendakmu jadi. Inilah manusia yang digarap oleh Tuhan supaya menjadi sempurna melalui ketaatan. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, jawab Tuhanmu. Kita semua akan berada di surga. Jangan separuh-separuh lalu masuk di situ, lalu seumur hidup, bahkan selama-lamanya di dalam surga, engkau tidak mempunyai wajah kesempurnaan yang diharapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Pada waktu kita semua tunduk kepala, tidak ada orang menoleh sini sana, tidak ada orang bergerak dan jalan-jalan. Pada waktu kita semua tunduk kepala dan renungkan apa yang kita dengar malam ini, saya menanya 3 pertanyaan. Pertama, siapa yang berkata, Tuhan, saya sudah mengerti apa artinya status yang krusial, satu kedudukan intermediate status. Saya sudah mengerti apa artinya proses yang panjang dari titik permulaan kesempurnaan yang semula, yang dicipta, yang lucu, menjadi kesempurnaan yang matang, mahir dan jadi.
Saya mengerti di dalam hal ini keharusan ujian dan pencobaan datang untuk memberikan kekuatan kepada saya dan kesempatan kemenangan. Ini adalah anugerah Tuhan. Engkau berkata, Tuhan ajar saya untuk mau taat kepadamu supaya saya digarap sampai sukses. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, saya mulai mengerti prinsip-prinsip ini, tapi waktu menerapkan ke dalam kehidupanku yang masih sulit, saya mendapatkan kesulitan-kesulitan, saya memerlukan kekuatan yang khusus. Malam ini saya minta seluruh jemaat yang hadir berdoa untuk saya, supaya saya bisa melewati lembah bayang-bayang maut, bisa melewati padang gurun yang menakutkan, bisa melewati ujian-ujian Tuhan yang begitu ketat. Berdoalah untuk saya. Ada orang yang kesulitan, coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, tangan diturunkan. Pertanyaan ketiga, siapa berkata, Tuhan, jikalau engkau betul-betul mau menjadikan saya hambamu, saya mau taat. Biarlah saya mengatakan kepada Tuhan, yang dari engkau saya terima, saya taat. Barang siapa yang mau menyerahkan diri sesuai kehendak Tuhan yang kau sudah jelas panggilannya, dan jangan menghindarkan diri, jangan melarikan diri, karena engkau sudah jelas panggilannya. Pemuda-pemudi dan orang Kristen yang berkata, saya mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ratusan orang, puji Tuhan. Dan saya minta yang mau menjadi hamba Tuhan berdiri di tempat, berdiri. Sekarang berdiri, puji Tuhan. Yang baru acungkan tangan berdiri. Berdiri. Siapa lagi? Di depan, di belakang, di pinggir, di samping, di luar, di dalam. Di belakang tiang, siapa saja. Berkata, saya juga rela digarap Tuhan, menyerahkan diri menjadi hambanya. Silakan berdiri. Siapa lagi? Adakah lagi? Sekarang kita mau berdoa. Semua ikut saya berdoa. Tuhan, saya berterima kasih. Hanya kehendak-Mu yang lebih tinggi daripada rencana manusia. Saya percaya saya berada di dalam dunia. Ada rencana Tuhan yang khusus bagiku. Ada pimpinan Tuhan yang saya perlukan. Ada proses yang harus saya alami. Beri kekuatan kepadaku. Beri bijaksana kepadaku untuk tahan uji dan untuk menolak pencobaan. Di dalam mengalami semua ini, tambah iman kepadaku, beri ketaatan kepadaku, dan tolong aku berani melawan iblis, sehingga pada satu hari saya disempurnakan, dikonformasikan menurut kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kita berterima kasih untuk 3 malam seminar dan ceramah-ceramah yang kita sudah dengar. Kita berterima kasih untuk prinsip-prinsip Alkitab yang sudah bercahaya ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa supaya hari depan kita tetap berjalan di dalam rencana dan pimpinan Tuhan, meneladani Yesus Kristus yang taat, belajar taat melalui penderitaan yang diterimanya untuk menjadi sempurna di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa bagi kita, juga berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua ajaran dan semua teguran dan semua prinsip yang kami terima di dalam firman-Mu yang hidup. Kami rela menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memberi kekuatan kepada kami, dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membuang kami. Engkau berkati kami dan beri keberanian kepada kami, ketangguhan dan iman dan kekuatan untuk meneruskan perjalanan menuju sampai hari yang terakhir. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, ampuni kami jika kami kurang taat, jika kami di dalam perjalanan pergumulan hidup, di dalam mengawasi diri dan di dalam menjalankan tugas dan di dalam menempuh ujian dan segala. Kiranya Tuhan ampuni kami. Dengar doa kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk negara Indonesia. Berdoa untuk pejabat-pejabat yang tinggi.
Kiranya Tuhan menyadarkan mereka bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh menjalankan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Dan berdoa untuk hari depan negara Indonesia. Baik politik, situasi, keamanan, keuangan, militer, sipil, dan semua. Baik MPR, baik Senat, baik parlemen. Kita berdoa bersama-sama untuk negara ini. Berdoa untuk pemilihan presiden akan datang. Berdoa bersama-sama, berdoa untuk hari depan gereja. Dari semua etnik juga berdoa khusus untuk kita minta Tuhan turunkan hujan di tempat yang begitu kering. Tuhan kasihan manusia. Manusia baru sadar kalau dalam kesulitan bahwa segala anugerah Tuhan kita tidak ada apa-apa. Mari kita berdoa untuk negara Indonesia. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati negara ini, memberkati masyarakat baik Islam, baik Katolik, baik Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan orang-orang yang lain. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk presiden, pejabat tinggi, kami berdoa untuk segala sesuatu. Kiranya Engkau sendiri menyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau menyatakan penyertaan-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di tengah-tengah kami dan Engkau menyertai anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan di dalam pemilihan presiden akan datang, wakil presiden dan semua orang yang penting di dalam mengelolakan negara ini Tuhan. Khususnya untuk penginjilan dan gereja-gereja anak Tuhan, kiranya Tuhan pimpin. Berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang saya minta saudara berdoa untuk penginjilan yang besar untuk kota Jakarta yang akan diadakan pada bulan Juni pada tahun depan. Kalau Tuhan pimpin mungkin tanggal 16, 17, 18, 19, 20 di Istora. Berdoa untuk saya. Juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini hadir. Mungkin akan mau direkrut untuk menjadi pembimbing, dilatih penginjilan, dan menjadi kelompok-kelompok doa untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang besar itu. Berdoa untuk segala yang kita butuhkan. Juga berdoa khususnya untuk besok pagi saya berangkat ke Kaohsiung, ke Taiwan, untuk mempersiapkan seluruh kebaktian, mendorong pendeta-pendeta untuk sehati, sekota untuk penginjilan bulan depan 5 hari di situ. Juga berdoa nanti Sabtu saya akan kembali ke Jakarta lagi. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan memberikan bijaksana kepada hambanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa untuk pekerjaan Tuhan hari depan kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pekerjaan yang akan dilangsungkan pada tahun depan untuk satu kota yang memerlukan Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mimpin dan Tuhan berkati kami masing-masing. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membuang kami. Berkati kami, bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami, dan pimpinlah kami supaya kami berbagian di dalam menginjili sekota, di dalam memberitakan firman yang murni dan iman yang sejati, serta berita-berita yang dibutuhkan oleh manusia pada abad ke-20 akhir ini, untuk mempersiapkan pemuda-pemudi menjelang akan hari depan. Dengar doa kami dan berkati kami masing-masing Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan memimpin dan berkati seminar ini. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk pemuda-pemudi yang menyerahkan diri hari ini. Juga berdoa untuk hari depan mereka dilatih, dididik, dibentuk, diolah, diuji, dan diperlengkapi, disempurnakan oleh Tuhan. Berdoa untuk pendeta-pendeta yang ada di mana saja. Berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, khususnya gerejamu sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama untuk semua yang melayani dan semua yang menyerahkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua yang melayani, baik di dalam gereja maupun di dalam kebaktian-kebaktian yang lain. Kami berdoa untuk pendeta kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk orang yang menyerahkan diri. Kami berdoa untuk semua pemuda-pemudi yang mau dipakai oleh Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memakai, memberkati, dan Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang memancarkan kemuliaan-Mu dan membawa lebih banyak orang melihat bersama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak meninggalkan manusia, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Pimpin kami dan dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang dilatih sekolah teologi, dan mereka menyerahkan diri pada hari ini. Tuhan pakai sampai kehendak Tuhan terjadi pada diri mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita sekarang mau berdoa khusus untuk persembahan yang kita berikan malam ini
untuk menolong dan menunjang pekerjaan Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagian akan dipakai untuk penginjilan yang perongkosan lebih dari 600 juta di kota Kaohsiung sekota itu. Sebagian dipakai untuk penginjilan di Jakarta tahun depan yang paling sedikit menelan 350 juta di Istora. Dan kita berdoa Tuhan cukupi kebutuhan di dalam seminar hari ini juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita berikan kepada Tuhan. Juga 2 malam yang kita sudah beri untuk Tuhan sucikan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri membersihkan, memakai. Engkau mendorong kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan iman kami akan melihat dunia ini digoncangkan. Banyak jiwa kembali kepada Tuhan dan mereka mengenal dan menerima Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di tengah kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.